Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa memakai masker ya, dan mencuci tangan pakai sabun serta menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran bab kedua tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab-kitabnya. Subtema pada hari ini, kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah ilmu bagiku dan berikan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita amati surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Ayo, di sini siapa yang tahu jumlah rukun iman? Ya betul, rukun iman ada 6. Iman itu artinya percaya. Maka percaya kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi kita selaku umat Islam harus percaya dan yakin Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia. Lalu bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Adapun kitab-kitab Allah, yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Apakah kalian tahu siapa nabi yang mempunyai keistimewaan dapat membelah lautan dengan tongkatnya? Ya benar, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Wah, lama ya. Jadi diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat juga menggunakan bahasa Ibrani. Isi kandungan kitab Taurat terdapat 10 aturan-aturan. Nanti bisa dibaca selanjutnya ya. Selanjutnya, siapakah nabi yang menerima kitab Zabur?
Adakah yang tahu tentang kisahnya Nabi yang mempunyai suara yang paling merdu? Beliau adalah Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Adapun isi dari kitab Zabur yaitu kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu juga berisi doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Selanjutnya, siapakah Nabi yang menerima kitab Injil? Adakah yang tahu tentang kisahnya yang dapat menyembuhkan orang sakit dan dapat menghidupkan orang mati? Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Kitab terakhir yang Allah turunkan yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Makkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran juga diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, keistimewaan Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, penyempurna kitab Injil, Taurat, Zabur. Dan kitab Al-Quran juga bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Isi dalam Al-Quran yaitu isi tentang keimanan. Yang kedua, isi tentang cara beribadah. Yang ketiga, isi tentang bagaimana aturan-aturan syariat ataupun muamalah dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim. Lalu, apa sih hikmah iman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, yaitu meningkatkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, kehidupan manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, memberikan semangat dalam beribadah atau menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang keempat, dapat menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, ketakwaannya terjaga dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangannya. Kesimpulannya bahwa kitab-kitab ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan para nabi ataupun manusia biasa. Dan kita sebagai manusia harus percaya dan beriman kepada kitab-kitab tersebut. Demikian pembelajaran kali ini tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi Bapak sendiri serta bagi murid-murid sekalian. Akhir kata, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.